Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum, peserta kuliah usul fikih yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kuliah kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah usul fikih. Sejarah usul fikih. At-tarikh fi usulil fikih. Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, Imam Syafi'i sebagai muassis usul fikih. Imam Syafi'i sebagai peletak dasar usul fikih. Yang kedua, usul fikih sebelum Imam Syafi'i. Yang ketiga, usul fikih setelah Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, Al-Manhajani fi usulul fikih. 2 metode dalam usul fikih. Yang terakhir, kutubu usulul fikih al-muhimmah, kitab-kitab usul fikih yang penting. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Al-Imam Syafi'i muassis usulul fikih. Imam Syafi'i peletak dasar usul fikih. Beliau lahir tahun 150 Hijriah sampai wafat tahun 204 Hijriah. Termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah dan bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah seperti Muhammad bin Al-Hasan di Baghdad. Imam Syafi'i disebut peletak dasar ilmu usul fikih karena beliau adalah ulama pertama yang menuliskan disiplin ilmu ini secara sistematis dalam kitabnya berjudul Ar-Risalah. Usul fikih setelah Imam Syafi'i. Usul fikih sebelum Imam Syafi'i. Pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in, ilmu usul fikih belum ada, atau setidaknya belum tertulis. Ijtihad oleh sahabat di masa Rasulullah SAW, juga masa sahabat dan masa tabi'in, dilakukan secara alamiah, karena mereka menguasai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Pada awal abad kedua Hijriah, seiring dengan futuhat dan perluasan daulah Islamiyah, banyak bangsa non-Arab masuk Islam. Bangsa Romawi, bangsa Persia, India, Barbar, dan lain-lain. Akibat interaksi bangsa Arab dan non-Arab itu, kemampuan bahasa Arab di kalangan Muslim Arab mulai melemah karena pengaruh bahasa dan lahjah atau dialek bangsa non-Arab. Maka dirasakan ada kebutuhan untuk menetapkan qawaid atau kaidah dan dawabit atau norma bahasa Arab untuk mengistimbat hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sekumpulan kaidah dan norma bahasa Arab itulah maka terbentuk disiplin ilmu bernama usul fikih. Ulama pertama yang menghimpun berbagai kaidah dan norma tersebut konon adalah Imam Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebut oleh Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fihris. Tapi sayang, kitab beliau tidak sampai kepada kita. Kitab pertama tentang usul fikih yang sampai kepada kita adalah Ar-Risalah, karya Imam Syafi'i. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Usulul fikih badal Imam Syafi'i. Usul fikih setelah Imam Syafi'i. Meski Imam Syafi'i adalah penulis kitab usul fikih pertama, tapi kitab ini belumlah sempurna dan menyeluruh. Karena itu, para ulama ada yang mendukung kitab Ar-Risalah, ada yang menambahkan kaidah-kaidah baru, dan ada yang menyalahi kaidah-kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Setelah berkembangnya mazhab-mazhab fikih, mereka mempunyai sikap masing-masing terhadap kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Sikap mazhab Syafi'i tentu mendukung. Mereka mendukung kitab Ar-Risalah dan membuat berbagai syarahnya. Misalnya Abu Bakar Muhammad As-Sarafi
Abu Muhammad Al-Qaufal As-Sasi, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Bagaimana sikap mazhab Hanafi? Mereka menambahkan dua dalil sumber hukum, yaitu al-istihsan dan urf. Dua dalil ijmali ini menambah dalil-dalil ijmali dalam kitab Ar-Risalah yang terbatas pada 4 saja, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kitab usul fikih yang awal, misalnya Risalatul Qarhi, karya Imam Al-Kharqi. Juga kitab Usulul Jassos, karya Imam Al-Jassos. Bagaimana sikap mazhab Maliki? Mereka menambahkan 3 dalil ijmali, yaitu Ijma' Ahlul Madinah, Al-Istihsan, Al-Masolih wal Mursalah. Sementara Imam Syafi'i tidak setuju dengan 3 dalil ijmali tersebut. Ulama Malikiyah memperluas pembahasan Sadrud Dara'i. Kitab usul fikih mazhab Maliki misalnya At-Ta'rif wal Irsyad fi Tartibi Turuqil Ijtihad, karya Imam Qodi Baqilani. Sementara sikap mazhab Syiah, mereka menolak qiyas, menolak hadis yang bertentangan dengan paham mereka tentang khilafah, imamah, hanya mengakui ijtihad imam-imam mereka saja. Bagaimana sikap mazhab Hambali? Mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Namun ada sedikit perbedaan, khususnya masalah ijma'. Imam Ahmad bin Hambal hanya mengambil ijma' sahabat sebagai dalil syar'i. Sementara Imam Syafi'i mengambil ijma' mujtahidin umat Islam lebih umum. Namun ulama Hanabilah pasca Imam Ahmad ada yang mengambil ijma' mujtahidin umat, seperti pendapat Imam Syafi'i. Misal Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nazir wa Junnatul Munazir. Bagaimana sikap mazhab Zahiri? Mereka tidak mengakui qiyas dan hanya berpegang dengan zahir nas. Pendiri mazhab Zahiri adalah Imam Daud Al-Zahiri. Ulama mazhab Zahiri yang terkenal adalah Imam Ibnu Hazm dengan karyanya Al-Muhalla. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian 2 metode dalam usul fikih al-manhajani fi usul fikih, yaitu thariqatul mutakalimin dan thariqatul fuqaha. Metode mutakalimin dan metode fuqaha. Metode mutakalimin, istilah ini untuk menyebut ulama yang menggunakan dalil akal untuk menetapkan usuluddin, akidah atau keimanan. Metode mutakalimin dalam usul fikih adalah menetapkan kaidah-kaidah usul fikih secara murni lebih dahulu, tanpa terpengaruh oleh furu', tanpa terpengaruh oleh hukum fikih. Substansi metode, qawaid mendahului furu', induk mendahului cabang. Contoh, ada kaidah usuliyah berbunyi ijma' ahlul Madinah bukanlah hujah, bukanlah dalil syara'. Kaidah tersebut ditetapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nazir berdasarkan bukti akal. Misal, bahwa penduduk Madinah tidak semua mendengar hadis Nabi SAW. Bahwa Mekah lebih utama dari Madinah, tapi toh tidak ada ijma' ahli Mekah. Metode mutakalimin dirintis oleh Imam Syafi'i dan dilanjutkan oleh ulama-ulama pengikutnya. Yang menggunakan metode mutakalimin antara lain ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Ulama mazhab Hanafi menggunakan metode lain, yaitu metode fuqaha. Metode fuqaha dalam usul fikih adalah menetapkan kaidah-kaidah usul fikih dengan dipengaruhi oleh furu' atau hukum fikih yang sudah ada lebih dahulu. Jadi substansi metodenya furu' mendahului qawaid, cabang mendahului induk. Metode ini digunakan oleh para ulama pengikut Imam Abu Hanifah. Contoh, ada satu kaidah usuliyah berbunyi al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Artinya yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kaidah tersebut disimpulkan dari furu', yaitu hukum-hukum fikih yang sudah ada. Hukum-hukum tersebut diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Berikut adalah kitab-kitab usul fikih yang penting. Ada kitab Ar-Risalah, Al-Wajiz, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, kitab Al-Burhan, Al-Luma, Al-Mustasfa, Al-Mu'tamad, dan yang lain sebagainya.
Terima kasih, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.